Len, udah lama lu teh kita nggak ngobrol, iya gak sih? Hai Din, iya sih udah lumayan lama kayak 2 minggu ada kali ya. Ada apa nih? Gak ada apa-apa sih, cuman emang gue lagi pengen ngebahas tentang tugas sekolah gue aja gitu. Jadi kan tadi lagi ngebahas tentang kerajaan Hindu-Buddha. Terus gue kayak tertarik sama satu kerajaan Sriwijaya. Oh, Kerajaan Sriwijaya, iya iya. Tapi kalau lu sendiri nih tertarik sama mengenai apa nih? Maksudnya kayak apanya? Kalau gue sendiri tertarik sama kerajaan itu karena kerajaan ini dari kerajaan maritim. Kalau lu sendiri, lu kenapa bisa tertarik sama kerajaan Sriwijaya? Oh iya iya iya. Tapi kan kayak yang gue bilang sendiri ya, gue tuh nggak begitu tertarik sama Kerajaan Sriwijaya. Tapi gue sendiri ada sedikit ketertarikan di bagian ketika Kerajaan Sriwijaya memasuki bangsa Indonesia. Maksudnya ketika pada masa-masanya, terus eh, akhir-akhirnya gitu, kayak apa ya, kayak penyelesaiannya gitu. Oh, emang lu sendiri tahu apa aja tentang kayak awal mula berdirinya kerajaan Sriwijaya itu? Kayak lu tahu tentang apa aja sih awal mulanya? Kalau gue sendiri sih ya kayak masih yang simpel-simpel aja gitu, kayak dari abad ke-7 sampai ke-12 itu kan kerajaan Sriwijaya masih nunjukin banget kemajuannya di bidang politik sama ekonomi. Tapi di akhir abad ke-12 itu Sriwijaya udah nunjukin kemundurannya. Oh, mungkin juga kemunduran Sriwijaya itu bisa terjadi karena bidang perdagangan gak sih? Kayak berita Chokupei pada 1178 ya? Iya ya, bisa jadi karena waktu itu di catatannya Ling Wei Taita, aduh takut salah sebut, tapi pokoknya eh, mungkin pelafalannya gitu ya. Di situ tuh dia menceritakan mengenai pada masa itu eh, barang-barang yang dijual menjadi mahal karena di negeri itu penghasilan alamnya berkurang. Ya sih, kemunduran di bidang perdagangan dan bidang politik kerajaan Sriwijaya juga dipengaruhi oleh usaha-usaha kerajaan Singasari dari Jawa untuk melakukan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Dapat dapat. Tapi kenapa ya? Nih, coba kita pikirin ya. Kenapa mayoritas di Indonesia itu Islam? Kenapa bukan Hindu Buddha? Padahal kan dulu kerajaan Hindu Buddha itu lebih awal masuk ketimbang kerajaan Islam, ya kan? Kenapa coba? Tukar pikiran sama teman-teman dan dapat dapat, tapi kayak masih aja kurang. Iya sih, jadi sebelum menjadi agama yang paling banyak dianut di Indonesia, Islam adalah salah satu agama yang diperkirakan datang karena adanya perdagangan yang singgah di Nusantara. Berarti emang gak beda-beda banget ya sama Hindu Buddha. Ya, jadi para ahli itu menyebutkan ada 4 teori kan. Terus waktunya itu juga rentannya berbeda, mulai dari abad ke-7 sampai abad ke-13. Jadi tadi kan gue udah sebut ada 4 teori kan. Jadi teori yang pertama ada teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan juga teori Cina. Hmm, tapi ya dia nih, eh setahu gua kayak agama Hindu Buddha juga masuknya melalui jalur perdagangan. Nah, mereka juga memiliki 5 teori. Nah, tapi bedanya mereka bagi dua, 3 untuk pasif dan 2 untuk aktif. Nah, buat teori pasifnya sendiri ada teori Brahmana, teori Waisya, sama teori Kesatria. Nah, sedangkan 2 teori aktifnya itu ada teori arus balik dan teori Sudra. Nah, Oh iya 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 sih. Tapi kayaknya pengaruh kerajaan Sriwijaya udah mulai memudar gak sih? Terus juga kayak sumber kayak gengsi kerajaan Sriwijaya, legitimasi apa namanya kayak apa sih em, politiknya. Nah berarti kan masih banyak dong kayak peninggalan-peninggalan kerajaannya. Kayak gue pernah denger tuh peninggalannya kayak tarian tradisional ataupun kayak banyak deh, kayak gue pernah dengar kayak berapa nama kerajaan Sriwijaya, bukan kerajaan sih, nama Sriwijayanya lebih tepatnya. Kayak contohnya tuh pesawat Sriwijaya tuh pasti kita kenal banget sih pesawat itu. Kayak gitu aja sih yang gue pernah denger. bener banget itu, Den. Nah, peninggalan Sriwijaya sendiri nggak berupa rupa atau bentukan doang, tapi dia banyak berupa apa ya? Berupa nama. Nah, nama ini benar yang kayak tadi lu
bilang, kita sering nemuin nama-nama ini kayak pesawat Sriwijaya, terus Sriwijaya Pos, terus PT2 Kodam PT2 Sriwijaya, terus PT Pupuk Sriwijaya, banyak. Makanya kita tuh nggak asing banget, bahkan nama-nama jalan aja bisa dipakein kata-kata Sriwijaya. Nah, di luar itu gue tuh masih rada bingung mengenai apa ya, masa awal berjayanya gimana tuh. Jadi yang gue tahu masa kejayaan atau emasnya Kerajaan Sriwijaya itu waktu di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa yang saat itu sekitar abad ke-9. Nah, jadi raja ini tuh menjalin hubungan kerjasama di luar wilayah Indonesia dengan kerajaan-kerajaan India dan juga Kekaisaran Tiongkok. Jadi ini beberapa faktor pendukung kenapa jadinya Kerajaan Sriwijaya itu jaya atau nyampe pada masa emasnya. Yang pertama itu karena letaknya yang strategis, berada di wilayah perdagangan antara India dan Tiongkok. Yang kedua itu karena menguasai jalur-jalur perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan lain-lainnya. Yang pastinya karena memiliki hasil-hasil bumi yang melimpah seperti emas, perak, dan yang pastinya rempah-rempah dong, ya kan. Yang keempat itu memiliki armada laut yang kuat. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah mendapatkan pendapatan dari upeti kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya pastinya dong. Kerajaan itu sangat pesat jayanya atau masa emas itu sangat cepat. Jadi banyak informasi baru sih, kayak jadi ikutan tertarik gitu, kayak fix kita harus ngobrolin ini lagi lebih dalam, kayak butuh banget, kayak ini seru banget. By the way, thank you ya Din. Thank you juga ya Len buat tadi informasinya yang pasti bermanfaat buat kita semua kan. Bye.